kiai ya, kenapa kok ngomong begitu, ada indikatornya, nggak usah jadi kiai kalau tidak. Terus ini sudah pertarungan antar etnis, antar bangsa, antar suku, antar agama, sudah merebak kemana-mana. Memang sampai bijak semua apa nggak nonton internet apa nggak baca internet, nggak buka internet. Jangan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol gitu. Ini bangsa sudah diambang kehancuran. Pemimpin-pemimpin kita itu tidak ada yang benar di mata pendahulunya atau di mata setelahnya. Mulai Bung Karno dianggap tukang kawin, ganti Pak Harto dianggap tukang korupsi, ganti Habibie kebangsaannya double, diganti Gus Dur, diturunkan juga yang ulama yang enggak duit aja nggak ngerti, dicap korupsi, duit aja nggak ngerti. Sempat saya tanya Gus, sampai kenapa nggak mundur saja sih Gus? Saya malah dimarahi oleh Gus Dur. Saya jalan ke depan aja nggak bisa masa. Ini kita diganti oleh Megawati dikatakan penjual negeri, diganti oleh SBY presiden yang ragu-ragu sampai wajahnya ditempelkan di silet kebu. Coba, ini kan lambang negara, Bung. Betul. Lambang negara di Amerika yang negara paling bebas sekalipun mendekati titik istana presiden dari jarak 40 meter ditembak mati. Kita enggak. Jangan begitu. Sudahlah, saya dulu pendukung Gus Dur diturunkan, sakitnya masih di sini. Jangan terulang lagi. Kalau memang jantan mau nurunin Jokowi, tarung dengan sistem yang ada. Ya. Jangan dibiasakan mengimpis presiden. Jangan. Itu merupakan budaya yang biadab dan tidak jantan. Kalau mau berjuang jadi pemimpin, ya berjuang dengan benar. Jangan kemudian sudah dipilih, kemudian mau diturunkan, mau diinikan. Jangan bertanya apa indikatornya ada, apa lawannya. Lu sampai ini bahasa apa enggak? Wartawan lo goblok-goblok gitu. Gimana sih? Lu yang nulis sampai sendiri kok pertanyaannya begitu. Jangan, saya dari desa, Sorbet Pring, didik santri-santri yang benar. Ini jadi hilang semuanya. Dia jadi sopan santun, jadi orang tidak sopan santun semua. Bagaimana Anda bisa mengaku beragama kalau tidak memiliki akhlak budi pekerti? La khuluq la din, orang yang tidak punya akhlak dan budi pekerti tidak punya agama. Ingat itu. Saya nggak ada urusan Ahok mau disantet atau mau di. Tanggapannya Gus. Ini Ahok itu kan hanya cuma gubernur aja, gubernur DKI. Gubernur DKI itu tidak didukung oleh bupatinya cuma diangkat jajar rasa cuwil aja. Kenapa kok jadi geger? Karena anggarannya besar. Artinya siapa yang mau jadi gubernur calon rampok negara, gitu loh. Siapa yang mau jadi gubernur itu cuma royongan duit saja. Mantap. Apa yang sudah dilakukan gubernur sampai sekarang? Bedanya apa gubernur DKI sama gubernur yang lain? Kenapa di sini jadi ributnya nggak karuan? Sasarannya bukan Ahok. Sasarannya guling ke Jokowi, baru duit dibentuk konsorsium. Siapa yang jadi presiden? Nah nanti royoan sendiri lagi. Nanti akan jadi chaos nasional. Dan kalau itu terjadi, sudah susah persatukan kembali Indonesia. Sudah sakit parah. Lah enggak segitu parah ya, sampai tidur aja di rumah lah. Masa kok nggak cerdas? Ini bendino. Gus, jadi bagaimana cara membangkitkan rasa kebinekaan lagi di kalangan anak Tulis muda? yang benar. Media tulis yang benar. Tulis ini, sampaikan bahwa sampean adalah nabi-nabi di Indonesia. Karena wartawan adalah pembawa berita. Dan nabi dari kata an-naba, pembawa berita. Sampaikan kebenaran bahwa Indonesia memanggil engkau. Kalau itu terjadi, cepat Bung. Cepat Bang. Karena apa? Indonesia ini dilindungi sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang semula Soeharto tidak mungkin jatuh kok. Dan ini jangan lupa bahwa ketika muncul begini nanti akan gerakan yang luar biasa. Dan Anda ikut membantu menyadarkan kembali jiwa kebangsaan. Ini yang penting. Tapi kan situasi seperti sekarang semakin diperkeruh dengan adanya berita-berita yang tidak benar yang disebarluaskan melalui media sosial. Dan siapa yang nulis? Iya, tidak hanya media. Tidak ada juga yang lain. Dari di situ ada ketika engkau mengkolek informasi, yang menarik itu konflik, yang menarik itu sara, yang menarik itu kemanusiaan.
Nah ini semuanya sudah dianggap komoditas semua, sampai konfliknya itu jadi komoditas, sampai partainya jadi komoditas. Islam mengajarkan ketika terjadi firqah terlalu banyak kelompok-kelompok, maka akan memicu furqah atau pecah belah. Kalau ini terjadi ya sudah, saya tinggal berapa tahun lagi mas, sudah 68 gitu. Anda ini yang masih muda-muda, mana mau jadi bangsa Congos terus bagaimana? Banyak aspek kita, saya tidak mau mencari siapa kambing kita. Secara umum semuanya salah. Intinya mempelajari agama tidak matang, menjadi pemimpin rekrutmennya tidak matang. Ada orang yang semula zaman jadi maklar di terminal jadi bupati, pengetahuannya tidak pas. Ditambah lagi sentimen rebutan jamaah. Masing-masing gereja mengajarkan kemunafikan, masjid mengajarkan kemunafikan. Ketoke rukun, pimpinannya do rukun. Hanya untuk menghabiskan dana dari FKUB yang di dalam pemerintah. Tetapi di bawahnya, di lingkungan gerejanya, di masjidnya, di kuilnya menceritakan tentang permusuhan. Tidak benar. Apa karena terkait pendidikan juga? Enggak, pendidikannya tinggi-tinggi. Zaman dulu bisa merdeka, orang lulusan SD aja bisa jadi pejabat tinggi. Sekarang ini S1 aja nggak ada artinya. Apalagi pendidikan, moralnya kebangsaan, moral dan akhlak budi pekertinya, jiwa gotong royongnya yang sudah tidak. Apa itu terkait yang pelajaran PMP yang Ya lu nggak ada kok, PMP Pancasila nggak ada, budi pekerti nggak ada. Bagaimana sampean bisa menjadi bangsa yang bermoral kalau itu tidak ada? Mana gerakan-gerakan macam apa? Kembalikan ajaran Pancasila. Kalau P4 dulu dipakai oleh rejim tertentu, ya tolong P4 tapi yang tidak dipakai. Dirikan lembaga independen. Sekarang ini yang bikin malah lembaga hukum yang saling tumpang tindih. Ada jaksa, ada polisi, ada hakim, ada lembaga ombudsman, ada KPK, masih ada ini. Tumpang tindih gak karuan, masing-masing butuh setoran, Bu. Jadi makin kacau. Kembali ke sistem lama, konstitusi. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Intinya Itu adalah produk bangsa ini, bukan produk amandemen yang dicampur adukan. Amerika merdeka 150 tahun, tetapi baru berapa kali di amandemen. Dan undang-undang aslinya masih utuh. Kita baru merdeka berapa tahun, undang-undang dasarnya sudah diamandemen. Dari pasal 37 menjadi 137, itu bukan amandemen. Itu perombakan terhadap undang-undang dasar 45. Dan kita bukan Indonesia, Bu. Jadi berubah, mau silakan. Makanya ini kita akan mengajak, kenali lagi Bhinneka Tunggal Ikanya, Pancasilanya, bahwa gotong royong, bahwa sudah tidak ada kewajibanmu ente sebagai bangsa Indonesia berkewajiban membangkitkan ini negerimu. Kamu mulai lahir, mati, cari kerjaan, ngising di sini kok tidak bertanggung jawab, munafik sampai tidak bakal masuk surga. Apapun agamanya. terima kasih. Ya. 0818 089 Ya, selamat pagi pembaca Facebook Rapper Indonesia. Saya Santi Dewi, reporter dari Rapper Indonesia. Yang barusan kalian saksikan adalah pernyataan dari Gus Nurul Arifin yang merupakan salah satu pihak yang nantinya beliau mewakili Nahdlatul Ulama